Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Yuningsi, SPI, MADM PEM, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 22 tahun 2024 di PPSDM Menaker, Jakarta. Akan melaporkan aksi perubahan kinerja organisasi publik yang berjudul Implementasi Probiotik Bioplok untuk peningkatan produksi perikanan budidaya pada kolam kakanda dan ketahanan pangan desa di Kabupaten Bone Bolango yang disingkat dengan Terobosan Budidaya. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango terpilih periode 2021-2026, Bone Bolango maju cemerlang. Untuk mewujudkannya, diharapkan masyarakat memiliki semangat jiwa kewirausahaan, kreatif, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara penguatan sistem ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango mengemban salah satu tugas memfasilitasi dan mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan para pelaku usaha perikanan. Pelaku usaha perikanan meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan. Tercapainya kesejahteraan pelaku perikanan adalah tujuan jangka panjang dengan pengembangan perikanan yang akan diperjuangkan melalui tahapan pembangunan pada misi, yaitu mewujudkan masyarakat modern, berbudaya, dan sejahtera, dan misi yang ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata, dan berkeadilan. Bidang perikanan budidaya Dinas Perikanan Bone Bolango sendiri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya, urusan perikanan budidaya tradisional, perikanan budidaya komersial, dan perikanan budidaya rekreasi, serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi: 1. Menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, monitoring, dan evaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelaksanaan perikanan budidaya tradisional, komersial, dan rekreasi di bidang perikanan budidaya. 2. Menyelenggarakan pengkajian laporan data statistik sebagai bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya tradisional, komersial, dan rekreasi. 3. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya. 4. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan pelatihan teknis dan penyuluhan di bidang perikanan budidaya. 5. Melaksanakan pencatatan usaha pembudidaya ikan atau TPUPI dan pengelolaan pembudidaya ikan. 6. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan penyakit ikan, serta lingkungan, penggunaan pakan komersial, produksi benih ikan, dan pengembangan SDM, dan pelindungan usaha pembudidaya ikan, dan UPT perikanan budidaya. 7. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 8. Mendistribusikan tugas kepada bawahan, serta memberikan petunjuk bimbingan dan arahan, serta penilaian kerja sesuai bidang tugas masing-masing. 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta fungsi-fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Mengacu pada salah satu tugas pokok dan fungsi bidang perikanan budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango sesuai Peraturan Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021, yaitu melakukan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan melaksanakan kaji terap dan monet. Maka Kepala Bidang Budidaya untuk melakukan rancangan aksi perubahan untuk meningkatkan hasil produksi perikanannya dengan memberdayakan masyarakat, khususnya pembudidaya ikannya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau kesenjangan, atau ketidakberdayaan. Berkaitan dengan RB tematik Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim, maka peningkatan hasil produksi perikanan budidaya ini menjadi salah satu pendukung untuk menurun stunting bagi ibu-ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dipilihlah strategi meningkatkan sumber daya manusia pembudidaya ikan dengan memberikan tambahan pengetahuan teknis budidaya ikan yang lebih baik dengan sistem produksi yang lebih maju, dengan memanfaatkan teknologi probiotik atau teknologi bioflok untuk peningkatan produksi perikanan budidaya atau terobosan budidaya melalui kolaborasi program kolam kakanda dan ketahanan pangan desa di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan alat analisis APKL atau aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan. Dari hasil analisis APKL, maka untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian masalah yang dihadapi, akan digunakan salah satu metode analisis dengan menggunakan metode SWOT. Pilihan strategi ini terinspirasi dari pembelajaran studi lapangan, yaitu kepemimpinan dan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder. Strategi yang dipilih ini juga memberikan manfaat atau nilai tambah bagi organisasi, mempunyai unsur kebaharuan, dapat direplikasi di tempat lain, berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Di samping itu, strategi ini sejalan dengan program Bupati Bone Bolango, yaitu program Kakanda, Kolam, Kebun, dan Kandang, yang tujuannya adalah menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan jangka pendek selama 2 bulan yaitu menerapkan teknologi probiotik maupun bioflok ini untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya pada 2 desa sebagai pilot project, yaitu Desa Dutohe Barat dan Desa Botu Tingge. Tujuan jangka menengah yaitu dalam waktu 4-6 bulan kita akan melakukan penyebarluaskan teknologi probiotik bioflok untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui sosialisasi, dan juga kita akan melakukan memfasilitasi pemasarannya. Untuk tujuan jangka panjang dalam waktu 1-2 tahun, saya akan melakukan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui akses permodalan, pengolahan ikan, dan juga pemasaran. Harapannya di Kabupaten Bone Bolango dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif, meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang telah dijabarkan, maka kami melanjutkan rencana aksi perubahan yang telah diseminarkan dengan mendengarkan masukan, saran, serta pertimbangan dari narasumber, coach, mentor, dan evaluator untuk implementasi aksi perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Milestone 1. Membentuk tim efektif.
Tahap pembentukan tim efektif ini dimulai dengan rapat koordinasi sampai penerbitan SK tim efektif yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Bone Bolango dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Sugondo Makmur pada tanggal 18 September 2024. Tim efektif ini terbagi atas dua bagian, yaitu bertanggung jawab administrasi dan teknis di lapangan yang tujuannya membantu melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai SOP. Milestone 2, koordinasi narasumber dan stakeholder. Dalam rangka membuat satu strategi terkait perubahan di Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk merumuskannya. Berbagai stakeholder dianggap berperan penting dalam merumuskan satu bentuk regulasi kebijakan. Adapun jejaring kerja dalam aksi perubahan ini, yaitu stakeholder internal yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango, tim teknis dinas, dan penyuluh perikanan. Stakeholder eksternal yang terdiri dari Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Pertanian Bone Bolango, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bone Bolango, Kepala Desa, pembudidaya ikan, pedagang ikan, perbankan, dan masyarakat lokal. Tentunya masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam merumuskan satu kebijakan. Analisis stakeholder sangat perlu dilaksanakan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan arah regulasi kebijakan tersebut. Analisis ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan. Stakeholder dapat diartikan sebagai individu, kelompok, atau lembaga yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan atau pihak yang tindakannya secara kuat mempengaruhi kebijakan. Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi merupakan stakeholder primer, di mana kepentingannya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan. Sedangkan stakeholder sekunder, kepentingannya dipengaruhi secara tidak langsung. Saya pada kesempatan ini launching propernya Ibu Ratna ini dengan judul implementasi teknologi probiotik bioflok untuk peningkatan produksi perikanan budidaya pada kolam perikanan dan ketahanan pangan desa, dan insya Allah akan bermanfaat dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Milestone 3, pelatihan. Pada tahap ini, reformer, mentor, dan narasumber memberikan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses teknologi kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan, untuk peningkatan produksi ikan. Program ini akan berkontribusi pada ketahanan pangan di Kabupaten Bone Bolango, menyediakan sumber protein yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Harapannya masyarakat dan pembudidaya ikan akan merasakan manfaat langsung berupa peningkatan produksi dan pendapatan. Teknologi yang diterapkan juga akan mengurangi biaya produksi dan risiko kegagalan budidaya. Milestone 4, implementasi penerapan terobosan budidaya. Pada tahap ini, pembudidaya ikan mulai mengimplementasikan hasil pelatihan yang diberikan oleh reformer, mentor, dan narasumber pada kolam kakanda dan ketahanan pangan desa. Adapun alat dan bahan yang disediakan yaitu kolam terpal bundar yang telah dibersihkan dan dikeringkan selama 6 jam, mesin pompa air, pipa aerasi, batu aerasi, garam, molase, probiotik, dan kapur. Pembudidaya ikan kemudian mulai melakukan tahapan prosedur operasional yang terdiri dari persiapan air, penebaran benih, manajemen pemberian pakan, dan pengelolaan air, pengelolaan hama dan penyakit, hingga akhirnya melakukan panen. Selanjutnya, pembudidaya ikan mulai mengisi kolam terpal bundar setinggi 80 cm. Setelah itu, aerasi mulai dihidupkan secara terus-menerus dengan tekanan 10 liter per menit. Kemudian, mulai memasukkan kapur, garam, probiotik, dan molase secara berurutan, dan air diaerasi selama 7 hari. Setelah itu, masuk pada tahap persiapan dan penebaran benih ikan. Pembudidaya didampingi reformer, memastikan semua benih berenang dengan lincah, tidak terdapat luka, dan tidak borok.
Selain itu, ukuran benih harus sama dengan panjang 8-10 cm. Pada setiap kolam berisi 700 benih ikan. Penebaran sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari dan lakukan aklimatisasi suhu. Untuk pengelolaan air, dilakukan penambahan molase atau gula pasir dan probiotik jika bioflok tumbuh kurang baik dan air berwarna hijau. Penambahan kapur hanya dilakukan jika pH air cenderung asam atau terjadi goncangan. Jika volume vlog melebihi 100 ml per liter, buanglah air dasar 10-30%. Lakukan ini setiap 7 hari. Sementara untuk pemberian pakan dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu bobot ikan sampel dan rataannya. Ini juga harus disesuaikan dengan jumlah ikan total dan biomas ikan. Pemberian pakan juga harus dihitung per hari. Milestone 5, evaluasi implementasi dari data pertumbuhan ikan selama 2 bulan. Dari data ini menggambarkan budidaya ikan nila pada kolam ketahanan pangan Desa Langge tanpa aplikasi probiotik atau bioflok, jumlah ikan yang ditebar 700 ekor. Catatan kematian ikan lebih dari 158 ekor, waktu pencatatan selama 58 hari. Berat ikan rata-rata 85 gram per ekor dengan jumlah pakan yang terpakai 58 kg. Ini menunjukkan VCR 1:1,51 atau 1 kg daging ikan membutuhkan 1,51 kg pakan ikan. Dari data ini disimpulkan waktu untuk mencapai panen ikan akan lama dan membutuhkan pakan yang banyak dan tingkat kematian lebih dari 30%. Sementara itu, budidaya ikan nila di kolam terpal Kakanda di Desa Langge, Desa Rutohe Barat, dan Desa Luwohu dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 700-1000 ekor menggambarkan catatan kematian 11-15 ekor dengan pencatatan dilakukan selama 45-58 hari. Dengan berat ikan rata-rata 85-125 gram per ekor, dengan jumlah pakan yang terpakai 61,75-66 kg. Ini menunjukkan 1 kg daging ikan membutuhkan 0,76-0,78 kg pakan ikan. Dari data ini disimpulkan waktu untuk mencapai panen ikan akan lebih cepat, pakan lebih efisien karena sudah ada pakan tambahan dari bioflok dan tingkat kematian kurang dari 5-10%. Di sisi lain, perbandingan analisa usaha antara kolam tanpa probiotik dan yang menggunakan probiotik dengan sistem insentif, jumlah ikan ditebar 700 ekor, pada tebar 100 ekor per mil persegi, lama pemeliharaan untuk kolam tanpa probiotik 4-6 bulan, dan yang menggunakan probiotik 3-3,5 bulan. Ukuran panen untuk kolam tanpa probiotik 250 gram, dan yang menggunakan probiotik 250-300 gram. VCR pakan untuk kolam tanpa probiotik 1,5 dan yang menggunakan probiotik kurang dari 1, serta produktivitas untuk kolam tanpa probiotik sebesar 125 kg dan yang menggunakan probiotik sebesar 162,5 kg. Memiliki harga jual Rp35.000 per kilogram dengan profit untuk kolam tanpa probiotik sebesar Rp4.350.000 dan yang menggunakan probiotik sebesar Rp5.687.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu isu nasional saat sekarang adalah isu terkait ketahanan pangan. Dan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Saat ini juga di Bonebolango sedang ada program unggulan yang dinamakan dengan Kakanda, Kolam, Kebun, dan Kandang. Alhamdulillah saat ini aksi perubahan yang diusung oleh Ibu Ratna Yuningsi, yaitu berjudul Terobosan Budidaya Teknologi Probiotik dan Bioflok untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, ini sejalan dengan upaya Pemda untuk meningkatkan khususnya produksi perikanan. Oleh sebab itu saya Budianto Sidiki, pejabat sementara Bupati Bonebolango, dukung aksi perubahan dengan judul Terobosan Teknologi Probiotik dan Bioflok untuk Peningkatan Produksi Perikanan pada Kolam Kakanda di Kabupaten Bonebolango oleh Ibu Ratna Yuningsi SPI MADM PND. Semoga sukses, kami tunggu aksi perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu staf saya yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan 3 untuk angkatan 22 tahun 2024 di Jakarta. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan proyek perubahannya, yaitu adalah terobosan budidaya teknologi probiotik bioflok untuk peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kolaborasi program Kakanda dan ketahanan pangan di desa. Kakanda ini adalah program prioritas saya untuk menurunkan
stunting dan membantu masyarakat yang gizi buruk di desa serta ibu hamil yang menyusui yang dari keluarga miskin. Mendukung program dari peserta tim 3 atas nama Rafna Yunisi produktif blok untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui kolaborasi program kolam kakanda dan pangan desa. Ini program yang sangat populer di Kabupaten Bogor dan diikuti oleh Ibu Merlang Polri. Insya Allah dengan kakanda ini bisa mengatasi stunting yang ada di Kabupaten. Saya asisten 3 Kabupaten Bogor menyatakan dukungan atas aksi perubahan peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 22 atas nama Ratna Yunisi SPI MHB dengan judul proyek perubahannya implementasi terobosan budidaya teknologi probiotik bioblok untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Ini pada kolam program Kakanda dan ketahanan pangan di desa di Kabupaten Bolibolango. Kami tentu saja dari bidang perikanan budidaya Provinsi Gorontalo sangat mendukung penuh program ini karena kabupaten itu yang punya kewenangan terhadap budidaya laut betul-betul melaksanakan fungsi kewenangannya. Mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini bisa lebih meningkatkan produksi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian tentu saja ujung-ujungnya ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya Kadis Pemdes Kabupaten Bolibolango sangat mendukung rencana aksi Koper dengan judul terobosan budidaya teknologi probiotik bioblok untuk peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kolaborasi program kolam kakanda dan ketahanan pangan desa di Kabupaten Bolibolango. Saya Sarjono Van Gobel, Kepala Desa Dutohe Barat, mendukung aksi perubahan Ibu Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Ibu Ratna Yuningsi, dalam teknologi probiotik pada bioblok untuk meningkatkan budidaya perikanan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Desa Dutohe Barat, untuk pencegahan stunting yang ada di Desa Dutohe Barat. Saya Kristimon Arta dari Desa Ulanta, Kecamatan Suawan. Saya sangat mendukung aksi perubahan bioblok yang dilaksanakan di kolam saya. Semoga hasil produksi ikan saya meningkat. Saya Ismail Kudel dari Desa Langge, Kecamatan Tasa, Kabupaten Bolibolango. Mendukung budidaya ikan industri bioblok dalam meningkatkan hasil budidaya ikan. Saya Iwan Bobutinhe dari Desa Dutohe Barat mendukung aksi perubahan melalui bioblok di kolam saya. Terima kasih kepada Ibu Pati yang telah meningkatkan produksi dan meningkatkan ekonomi saya.